ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita pagi hari ini akan membahas sastra Al-Quran berkenaan dengan malaikat dan ruh. Apa itu bedanya malaikat dengan ruh? Ya, kita di bahasan nomor 177. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala Qala berfirman Allah Ta'ala Maha Luhur Maha Mulia Maha Tinggi Allah fi suratil Ma'arij dalam surah Ma'arij. Ma'arij dari jamaknya Ma'raj. Ma'raj itu adalah tangga untuk naik. Itu Ma'arij. Jadi ada tangga-tangga untuk naik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة تعرج naik al-malaikatu para malaikat warruhu dan ruh ilaihi kepadanya kepada Allah fi yaumin dalam satu hari kana adalah miqdaruhu kadarnya khamsina kadar tu ukuran khamsina alfasanah 50.000 tahun 50.000 tahun apa? Apakah 50.000 tahun perjalanan cahaya? Sini. Tentu tidak. Ini 50.000 tahun perjalanan yang Allah yang tahu ini ukurannya. Kita tidak dikasih tahu ini satuan kecepatan seperti apa. Karena kalau 50.000 tahun kecepatan cahaya itu pendek saja, belum sampai langit pertama. Ya, pendek saja. Ini pasti kecepatan yang lebih hebat daripada kecepatan cahaya. Ya, jadi setiap hari malaikat naik untuk melaporkan naik ke langit pertama, kedua sampai ketujuh, ya, untuk melaporkan apa yang terjadi di bumi ini. Naik sampai Sidratul Muntaha. Ini untuk mendekatkan pemahaman saja ya. Dari bumi sampai langit pertama saja belum ketahuan berapa jaraknya dengan satuan kecepatan cahaya. Ya. Sementara teropong Hubble mengatakan teropong Hubble bisa menangkap benda yang paling jauh, benda langit terjauh untuk sementara di posisi 13,7
miliar tahun cahaya. Jadi bukan 50.000 tahun lagi. Ini kalau kecepatan cahaya langit pertama saja sudah belum diketahui berapa ya jaraknya. Kalau mengikut benda yang ada di bawahnya yang sementara teropong Hubble termutakhir mengatakan itu di posisi 13,7 miliar tahun cahaya. Ya. Jadi kalau yang di atasnya ini berapa belum tahu. Hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa jarak antara satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun. 500 tahun. Perjalanan apa yang nggak tahu? Ya. Ini perjalanan apa tidak tahu. Ibnu Abbas mengatakan dari satu lapis bumi ke lapis berikutnya sampai 7 lapis ini perjalanan 500 tahun. Jadi 500 tahun ya dari sini dari bumi ke langit pertama 500 tahun. Terus sampai yang ketujuh 500 tahun. Jadilah itu 14 tahun. 14.000. Ya. Berapa tuh? 3,5 7 ya 7.000 tahun. Ya, 7.000 tahun. 7.000 tahun. Nah, dari langit pertama ke Arash itu Ibnu Abbas mengatakan ya, tentu ini dari wahyu. Itu sejauh sebentar saya buka hadisnya. Bapak Ibu, ini saya bukakan ya, bagaimana menurut Ibnu Abbas. Ini surah Al-Ma'arijnya di khamsina alfa sana. Kita buka tafsirnya Ibnu Katsir. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam hal ini. Beliau mengatakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Ya, ini Ibnu Abbas. Ya. Ini Ali bin Abbas qala yang mengatakan ghilzu kulli ardin 500 am. Ya, jadi tebalnya setiap lapis bumi itu 500 tahun. Kita nggak ngerti apa yang dimaksud. Ya, terus antara satu bumi ke bumi yang lainnya, maksudnya satu tingkat ke satu lapis ke lapis lainnya itu 500. Jadi itu adalah kulli ardin ila ardin 500 am. Oh, jadi begini ya. Setiap tebalnya 500 tahun. Nah, jarak antara satu bumi dengan jarak antara satu lapis bumi dengan lapis yang lainnya 500 tahun. Jadi kalau 7 lapis jadilah itu 7.000 tahun. Ya. 7.000 tahun. Dia katakan 7,000 am. Wa ghilzu kulli samain 500 am. Tebalnya setiap langit 500 tahun tebalnya. Bangunan, karena dia bangunan. Tebalnya 500 tahun, bukan pakai senti, 2 cm, 2 meter. Ya, tebalnya. Nah, jarak antara satu langit dengan langit berikutnya 500 tahun. Jadi itu 7.000 tahun tambah 7.000 menjadi 14 tahun. Ya, terus beliau katakan fadzalika 14.000 am. Itu adalah 14 tahun.
Antara langit ketujuh dan arasy itu perjalanan 36 tahun. Ya, itulah yang Allah katakan fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Dalam satu hari kadarnya ukuran perjalanannya adalah 50.000 tahun. Ya, kalau perjalanan kaki, jalan kaki 50.000 tahun itu sejauh apa itu? Tapi ini pasti bukan perjalanan cahaya. Ini lebih cepat daripada perjalanan cahaya. Ya, itu yang Ibnu Abbas katakan. Ini ada dalam surah Al-Ma'arij ayat 4. Ini berkenaan dengan apa ini? Ini berkenaan dengan permintaan orang-orang kafir agar siksa itu disegerakan saja. Ya, orang-orang kafir ini terkadang ya bukan terkadang ya, bersombong dia menentang dan menantang, petantang dan petenteng mereka terhadap kebenaran. Baik, ya karena ini bahasanya bahasan sastra, ya maka kita akan soroti ini dari sisi sastra. Ya nanti kita akan diskusikan hal-hal yang berhubungan dengan ayat-ayat uruj, ayat-ayat naiknya para malaikat dan ruh, yang berhubungan dengan kenapa malaikat, kenapa ruh. Wa qala fi suratil qadar. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu, turun-temurun. Turun. Jadi tanazzalu, kenapa ini bukan tanzilu saja yang artinya turun? Tapi tanazzalu ada tasydid di sini nih. Menunjukkan turunnya itu banyak sekali. Kathrah ghumurah. Ya, mereka malaikat itu turun banyak sekali. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita bahwa jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, saya sholat di Baitul Ma'mur. Ya, ternyata di dalamnya ada 70.000 malaikat. Setiap malaikat hanya dikasih kesempatan satu kali masuk di Baitul Ma'mur untuk beribadah kepada Allah. Ya, sekali dia masuk, begitu mereka keluar, mereka tidak akan bisa kembali lagi. 70.000 malaikat setiap hari. Dikalikan saja misalnya dengan umur matahari yang 5 miliar, kurang lebih ya, 5 miliar tahun, 70.000 kali 5 miliar tahun. Seberapa? Setiap hari 70.000. Was jumlahnya. Tuh. Jadi kalau Allah mengatakan tanazzalu, ya turun terus. Ya, dengan tidak henti-hentinya para malaikat itu. Turun banyak sekali. Siapa? Al-malaikatu, para malaikat. Ya, warruhu, dan ruh. Al-malaikah ar-ruh. Al-malaikah ar-ruh. Fiha, di malam Lailatul Qadar itu, biizni rabbihim, dengan izin Tuhan mereka. Ya, dengan mendahulukan malaikat sebelum ruh. Disebutkan malaikat dulu, ya, baru ruh. Malaikat dulu, baru ruh. Wa qala fi suratin Naba, dan Allah berfirman dalam surah An-Naba, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Yauma yaqumur ruh, pada hari yaqumu, berdiri, ar-ruhu, ruh,
wal malaikatu dan para malaikat sofan dengan berbaris. Ya. La yatakallamuna mereka tidak dapat berbicara. Takut berbicara di hadapan Allah. Oh, takut luar biasa. Bagaimana nanti kelak kita menghadap Allah dalam keadaan tidak memakai sehelai kain. Oh, ya, keadaan yang sangat menakutkan sekali. La yatakallamun, mereka tidak dapat berbicara. Illa man adzina lahur rahman, kecuali siapa yang adzina mengizinkan lahu untuknya ar-rahmanu yang maha penyayang, yang maha pengasih. Kecuali siapa yang diizinkan oleh ar-rahman. Wa qala, dan ia mengatakan shawaban yang benar. Ya, apa ini masalahnya? Masalahnya ruh. Ya, yang penyebutannya lebih dahulu daripada malaikat. Jadi, kenapa di dalam surah Al-Ma'arij dan Al-Qadar malaikat didahulukan sebelum ruh, sedangkan dalam surah An-Naba ar-ruh dulu, baru setelah itu malaikat. Ya, kita belum berbicara yang ruh yang dimaksud di sini siapa. Ya, ulama-ulama berbeda faham bahwa ruh yang di sini boleh jadi yang dimaksud adalah Jibril, atau yang dimaksud ruh di sini adalah ruh orang beriman yang hendak dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dicabut dari jisimnya. Ya, dalil-dalilnya masing-masingnya ada dan masing-masingnya kuat. Ya, jadi pertanyaannya, kenapa pada surah Al-Ma'arij dan surah Al-Qadar yang disebut malaikat dulu baru ruh, sedangkan dalam surah An-Naba sebaliknya. Ya, ruh dulu baru malaikat. Apa jawabnya? Syekh Fadil Saleh As-Samarra'i. Mariam, jangan sayang, jangan sayang. Pintar, Maya. Beliau mengatakan inna rabbana yuqaddimul malaikata 'ala ar-ruhi fil harakati was-su'udi wan-nuzuli wal-intiqal li'anna dzalika aktsaru fihi min ar-ruh. Apa katanya? Allah Subhanahu wa taala memang ya mendahulukan malaikat di atas ruh atau dari sebelum ruh dalam masalah gerak naik turun mereka, perpindahan mereka dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Kenapa? Karena yang demikian itu terjadi lebih banyak daripada yang dilakukan oleh ruh. Ya. Terlepas ruh di sini maknanya manusia, ruh manusia, atau ruh yang maknanya Jibril. Kenapa? Karena para malaikat untuk naik turun menghadap Allah itu lebih banyak. Malaikatnya lebih banyak. Gerak mereka naik turunnya juga lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Jibril. Ya. Mana itu ada contohnya, ada. Tadi sudah disebutkan sebenarnya cukup tanazzalul malaikatu. Ya. Didahulukan itu karena untuk urusan naik turun mereka lebih banyak daripada ruh, baik ruh bermakna Jibril atau ruh bermakna ruh manusia. Di dalam surah Al-An'am ayat 6, hal yanzuruna, tidaklah mereka, kok hal bukan artinya apakah? Ya, ada rumus ya. Rumusnya apa? Ini kan ada hal, ada illa. Jadi rumusnya adalah hal plus illa itu sama dengan ma plus illa. Ya, artinya tidaklah.
kecuali. Ilahnya kan kecuali. Jadi hanya lin nafi. Ya, seperti mak lin nafi. Untuk menafikan. Itu ya. Hal yang zuruna. Tidaklah mereka menunggu. Kok artinya menunggu? Nazoro. Nazoro itu bisa artinya melihat atau menunggu. Ya. Tidaklah mereka menunggu illa an ta'tiyahumul malaikatu, kecuali bahwa datang kepada mereka para malaikat. Au ya'tiya rabbuka, atau Tuhanmu datang. Au ya'tiya ba'du ayati rabbik, atau datang sebagian ayat-ayat Tuhan. Ya. Jadi kalau malaikat-malaikat datang kepada manusia, wis betapa seringnya, betapa banyaknya setiap hari itu. Di sip siang, sip malam. Mereka bertemu di waktu asar dan di waktu subuh. Di waktu asar mereka berkumpul, di waktu subuh mereka berkumpul. So, makanya doa setelah asar itu mustajab, doa setelah subuh mustajab. Ya, rugi orang yang tidak berjamaah di sholat subuh, di sholat asar. Ambil kursinya, taruh sini. Sini. Mau pangku. Sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gitu ya. Sekarang ayat berikutnya dalam surah An-Nisa ayat 97. Wa qala, dan Allah berfirman, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang tawaffahumu, mewafatkan mereka, al malaikatu, para malaikat. Sesungguhnya orang-orang yang para malaikat mewafatkan mereka, zalimi, dalam keadaan mereka menzalimi anfusihim, diri-diri mereka sendiri. Ya. Dan seterusnya ya, An-Nisa ayat 97. Ya, kalau mau lihat terusannya, lihat nih. An-Nisa 97. Surah An-Nisa ayat 97. Ya. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Dan seterusnya ya. Ini berkenaan dengan orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri karena tidak melaksanakan kewajiban Allah, yang saat itu adalah kewajiban untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, karena di Mekah susah untuk melaksanakan syariat Allah. Ya, ketahuan sholat dibantai, ketahuan dia menyembah Allah, dia akan menerima akibatnya, bisa disiksa. Maka begitu diwafatkan oleh malaikat, ya, malaikat mengatakan, qalu fima kuntum, dalam keadaan seperti apakah kalian berada? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Mereka mengatakan kita ditekan, kita ini tertindas di Mekah. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Kamu ini beralasan, bukankah bumi Allah itu luas? Kamu bisa hijrah di bumi Allah. Faulaika ma'wahum jahannam, nih orang-orang yang apa saja beralasan. Ya, tempat kembalinya jahannam, wasaat masira, dan jahannam adalah tempat kembali yang paling buruk.
Orang kalau mau maju jangan banyak alasan. Oh enggak begini, soalnya begini, soalnya begini. Wow, alasan mulu mah nggak bisa maju. Ya, orang kalau ada masalah, bagaimana masalah itu bisa dipecahkan? Cari solusi, jangan dipanjang-panjang. Ya, pengen maju tuh jangan banyak alasan. Bagaimana caranya maju direncanakan. Ya, direncanakan terus bagaimana itu bisa terorganisir dengan baik, gitu kan? Lalu dilakukan aksi dan seterusnya. Kita mau belajar ya. Apa tuh namanya POAK, planning, organizing, ya, actuating, controlling, macam-macam begitu ya. Orang belajar organisasi. Baik. Itu ya ayatnya berkenaan dengan itu. Tapi kenapa ini diangkat sebagai alasan ya oleh Syekh Fadil As-Samarai? Karena ini berhubungan dengan pencabutan nyawa. Ya, setiap hari lah malaikat mencabut nyawa manusia. Ya, setiap hari. Oh, malaikat pencabut nyawa cuma satu, mencabut jutaan. Ya, yang disebut malaikat Israel itu sebuah jabatan. Malaikat pencabut nyawa, berapa yang mencabut nyawa malaikat? Oh, jangan tanya, banyak. Ya. Raqib Atid itu jabatan saja, bukan dua malaikat mengawasi miliaran manusia, enggak. Setiap manusia ada Raqib dan Atid. Itu. Ya. Itu surah An-Nisa ayat 97. Terus وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. Ini berkenaan dengan Tolut dan Jalut ini ya. Waktu Bani Israel meminta kepada nabinya untuk diutus seorang pimpinan menghadapi Jalut, ya, raja yang durjana, yang memeras rakyatnya, raja yang Mayam sama ibu bapak nggak bebas nih ke atas ya, sama ibu sama dedek. Seorang raja yang menghisap darah rakyatnya, membunuh siapa saja yang tidak dapat membayar upeti dan seterusnya ya. Mereka ingin ada seorang yang bisa memimpin mereka melawan Jalut, ya, untuk mempertahankan nyawa mereka. Lalu Nabi mengatakan, kalau Allah kasih nanti kalian tidak taat. Mereka mengatakan, bagaimana kita taat? Kita tidak taat, kita diusir. Diusir dari rumah-rumah kita, dari desa-desa kita. Lalu Nabi memohon kepada Allah, ya, diutuslah Tolut. Tolut ini cucunya Bunyamin. Cucunya Bunyamin, adiknya Nabi Yusuf Bunyamin. Jadi parasnya itu ya sangat tampan. Performance-nya itu sangat luar biasa sebagai pemimpin ya. Lalu mereka mengatakan, oh sebagaimana pemimpin itu orang miskin? Kita bukan dari kita saja yang kaya raya.
Qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Qala inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun. Gitu ya. Wa qala lahum nabiyum inna ayata mulkihi an ya'tiyakumut tabutu fi sakinah. Jadi begitu ditanya begitu ya, Nabi menjawab, ini ya Talut ini dipilih oleh Allah ya karena Allah telah memberinya bekal yang luar biasa. Ya, bekal yang sangat hebat dalam urusan ilmu dan keperkasaan. Terlihat dari badannya perkasa dia. Kalau kalian menuntut tandanya, ini tandanya. Nanti akan datang tabut yang dibawa oleh malaikat. Ya, di dalam tabut itu kotak ya. Di dalamnya ada sakinah. Ada ketenangan. Kalau bawa kotak itu tenang. Ketenangan dari siapa? Dari Allah. Kayak jimat gitu. Wa baqiyatum mimma taraka alu Musa. Ya, dan peninggalan yang ditinggalkan oleh keluarganya Musa. Ada tongkat Musa, ya, wa alu Haruna dan keluarga Harun. Tahmiluhul malaikatu yang dibawa oleh malaikat. Jadi kejadian yang hanya terjadi pada mereka saja itu. Ya, lihat malaikat lagi bukan ruh. Ya, wa qala innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah. Yang dimaksud istiqomah itu lurus, mengatakan Tuhan kami Allah, ya taat kepada Allah, itu namanya istiqomah. Ya, istiqomah itu tidak bergeming dari kebenaran. Kepada orang-orang yang demikian, tatanazzalu alaihimul malaikatu. Tatanazzalu, turun dengan begitu derasnya. Alaihim, kepada mereka, al malaikatu, para malaikat. Alla takhafu. Mereka memberitakan, memberikan kekuatan, memberikan dukungan, alla takhafu, bahwa janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, dan seterusnya. Karena ini belum selesai itu. Itu ya. Jadi untuk masalah naik turun, yang paling banyak memang para malaikat. Maka disitulah dia didahulukan daripada ruh. Nah, kenapa roh itu didahulukan di surah An-Naba? Ini bukan masalah naik turun. Ini masalah berdiri di hadapan Allah. Ya, berdiri di hadapan Allah. Ya, malaikat Jibril itu yang paling depan itu, maka didahulukan. Itu. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Ya, pada hari di mana ruh yang dimaksud adalah Jibril dan para malaikat berdiri soffan dalam satu baris, la yatakallabun, mereka tidak dapat bicara. Illa man adzina lahu rahman wa qala shaba, kecuali yang Allah izinkan untuk berbicara dan mereka berbicara, pasti pembicaranya benar. Itu ya, bahasanya pas jam 6:05. Nah, silakan. Ya, jadi ini masih di urusan takdim dan takhir. Ya, urusan takdim dan takhir kalau dalam ulumul Quran ya. Baik, Ustaz, terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Ibu, silakan yang ingin melontarkan pertanyaan, mungkin mau menyampaikan saran atau kritik, silakan. Bu Sufi? Iya, baik, terima kasih Bu Nini. Izin bertanya Ustadz, mohon maaf. Jadi kalau kaidah takdim dan takhir itu secara global, kalau tadi kan karena masalah penghormatan ketika berdiri di hadapan Allah, maka
ruh sebagai pemimpin para malaikat disebut di awal. Tapi kalau secara umum takdim takhir itu kaidahnya atau apa namanya dalam konteks apa aja gitu, Ustaz? Ya, antara lain dalam urutan ya, dalam alur. Misalnya fayaktuluna wa yuqtalun. Lalu mereka membunuh dan mereka terbunuh. Kan tidak mungkin lalu mereka terbunuh dan mereka membunuh, kan nggak begitu kan? Masa setelah terbunuh baru dia membunuh? Ya, misalnya dalam urutan. Jadi urutannya jelas. Satu ya. Terus yang kedua dalam masalah mana yang lebih penting. Maaf, Maryam, jangan terpaku di bapak-bapak, susah ya. Ke atas saja, ke atas, nyambung sama kakaknya gitu. Atau duduk di situ. Ya, bapak bukan nggak mau mangkuk ya. Ini waktunya waktu bapak ngajar, bentar lagi ya. Baik. Misalnya dalam takdim dan takhir. Ya, kaedah yang paling sederhana. Ya, pertama. Sebentar ya, saya tulis dulu. Supaya ini tercatat. Atau enaknya saya tulis di Word aja supaya terbaca. Terbaca, tersimpan. Baik ya. Kaidah takdim dan takhir. Oke, terlihat kan? Oke, kaidah takdim dan takhir. Pertama, mendahulukan yang lebih penting. Ya, seperti apa? Seperti urutan penerima zakat dan sedekah. Ya, pasti yang lebih penting dulu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya, yang lebih penting dulu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Terus wa yas'alunaka madza yunfiqun, mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Ya, rezeki apapun yang kalian infakkan yang pertama kali itu harus untuk kedua orang tua. Wal aqrabina, keluarga dekat, adik kakak, ya, paman bibi, dari dua sisi ya. Maksudnya dari dua sisi, dari ibu, dari bapak gitu. Gitu ya. Terus baru wal yatama wal masakin, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, daru wa ibnis sabil dan anak jalan. Ya, terus yang kedua mendahulukan yang terjadi lebih dahulu. Misal mereka membunuh dan mereka terbunuh. Karena tidak mungkin mereka terbunuh dan mereka membunuh, nggak mungkin. Ya, mereka membunuh dulu, baru setelah itu terbunuh. Ya, dalam sebuah peperangan, dia membunuh orang-orang kafir, setelah itu dia terbunuh. Ya. Ustaz, Ya. boleh ditulis surat dan ayatnya, Ustaz, biar nanti bisa tadabbur sekalian. Maksudnya yang konteks nomor 1 ada di surat yang nomor itu, 1 ya. Yang nomor 1, wa yas'alunaka madza yunfiqun misalnya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama. Ya.
Ini ada dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Ya, surah Al-Baqarah ayat 215. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 215. Misal ya, seperti dalam Quran surat 2 ayat ya. Itu ya. Terus yang ini seperti dalam Quran surah fayaqtuluna wa yuqtalun. Dalam surah At-Taubah ayat 111. Dalam surah 9 ayat 111. Ya. Terus yang ketiga mendahulukan yang lebih banyak. Seperti dalam ayat-ayat tentang didahulukannya. Malaikat daripada ruh. Ayatnya banyak ya tadi ya. Seperti Quran surah contoh aja ya, surah Al-Qadr misalnya ya, ayat 4 ya, salah satu aja ya. Surah Al-Qadr itu surah ke berapa? 97 ya. Surah Al-Qadr surah ke 97. Surah ke 97 ayat 4 misal aja ya. Terus mendahulukan yang berada di depan ya, seperti mendahulukan ruh daripada malaikat ketika menghadap Allah ya. Contoh contoh surah An-Naba ya, Quran surah Surat 78 ayat Surat 78 ayat 38. Surah 78 ayat 38. 78 ayat 38. Ya. Terus
mendahulukan yang lebih dekat. Ya, seperti seperti alur dalam surah apa kemarin itu ya? Surah Nuh ya. Surah Nuh, sobat saya lihat. Dalam surah Nuh. Oh, bukan. Dalam surah Al-Haqqah ya. Dalam surah Al-Haqqah. Ya. Seperti dalam surah seperti alur dalam surah Al-Haqqah. Ya, mendahulukan yang lebih dekat terus baru ke yang lebih jauh. Ya, Fir'aun, Mu'tafikat, baru Nuh. Ya. Ini kaidah takdim dan ta'khir. Saya masukkan sini di dokumen save. Oke. Terus saya kirimkan ke Bu Nini. Nanti Bu Nini kirim ke kawan-kawan Bu Nini. Ya, Ustaz. Nanti dirapiin dulu. Iya, biar ngerapin sendiri masing-masing lah. Atau Bu Nini yang ayat berapa? Ya. Aku ayat berapa, Ustaz? Al-Haqqah semua, Bu. Semua, maka saya katakan alur. Ya. Di alur Al-Haqqah itu. Kenapa Samud dulu baru Ad? Yang dari dekat dulu, baru ke jauh. Ya, ya. Karena dalam atau seperti mendahulukan unta daripada langit, ya, karena lebih dekat unta daripada langit kan, ya, pada surah Al-Ghasyiyah. Nanti Ibu buka sendiri ya. Maya mau buka ini, buka juz amat nih. Kenapa nggak buka juz amat dari tadi? aja, Pak. Juz amat pengajian. Mana itu? Juz amat pengajian. Juz amma anak soleh yang namanya Maryam. Masmuk. Ismi? Mas Muka. Mas Muki. Mas Muki. Juz amma anak. Yes. Tafadhali. Mana namanya Bu Nini nih? Nih. Ini. Jangan di sini, jangan di sini. Sana. Bapak terganggu. Yang jauh. Bu Nini. Bu Nini, ini kita akan kirimkan ini tulisan. Siapa tadi yang ngusulin ditulis nih ya? Siapa? Bu Sofi ya? Nanya. Saya bertanya Ustadz yang memutuskan untuk menulis di Word. Soalnya kalau tidak ditulis nanti hilang aja gitu. Iya, lebih jelas Ustadz. Jazakallah khair Ustadz. Wah, ya, kalau ditulis begini nanti kita bisa pelajari. Sudah saya salin di buku catatan Ustadz. Sip. Jadi yang mau Word-nya saya sudah kirim ke kepala sekolah. Iya. Ya Bu, itu antara lain aja Bu, masih banyak. Ya Bu Sofi. Ada lagi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kayak suaranya Bu Ana ya? Maaf, saya belum. Iya, betul Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Jadi saya wabarakatuh. belum, mohon maaf Pak Ustadz. Saya belum jelas mengenai tugas malaikat sama ruh ini.
ruh ini apakah dibawa oleh malaikat apa ruhnya sendiri yang turun naik itu? Ya, Pak Ustadz. Ya. Jadi sampai saat ini saya rancu dalam ayat-ayatnya itu. Sepengetahuan saya ruh ada dalam diri manusia kalau dia masih hidup. Jadi kalau ruh naik ke atas, apakah ada carrier-nya pembawanya Pak Ustadz atau ruh itu naik sendiri? Gitu. Oh ya. Jadi perbedaan ruh dengan malaikat dan tugas-tugasnya Pak Ustadz. Tugas-tugas yang membawa ruh sama malaikat ini bagaimana? Apakah malaikat lebih luas tugasnya? Kalau lihat penjelasannya seolah-olah demikian tanggapan saya. Ya. Maafkan saya yang awam Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi begini. Ruh itu pasti makhluk. Ruh itu pasti makhluk. Kalau disebut ruhullah, itu bukan artinya roh Allah begitu, bukan. Ruhullah itu maksudnya ruh yang dimuliakan oleh Allah. Seperti Baitullah. Ka'bah adalah Baitullah. Ka'bah adalah rumah Allah. Bukan itu sebenarnya. Rumah yang dimuliakan oleh Allah. Tuh, makanya menyandarkan kata benda kepada Allah, ya, itu litasyrif, untuk memuliakan. Ya. Begitu ya. Tapi bagaimana dengan anak Allah? Dia kalau ini ya bukan litasyrif itu. Mereka mengatakan Yesus anak Tuhan, anak Allah. Itu hakiki, itu mereka maksudkan. Ya, buktinya kalau Yesus bukan anak Allah, siapa dong bapaknya? Jadi bukan litasyrif itu. Itu hakiki. Ya, maka Allah katakan kafir orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Itu pertama ya. Terus yang kedua, makna ruh di sini ikhtilaf antar para ulama. Ketika ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, mereka katakan ruh di sini kemungkinan ruh manusia, bukan Jibril. Kenapa? Karena makna ruh di Al-Quran banyak dirujukan kepada Jibril. Ya. Tanazzalul malaikatu warruhu ilaihi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ya, itu artinya apa itu? Arti ar-ruh di sini tidak lain dan tidak bukan adalah Jibril. Tapi waktu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, itu banyak ulama mengatakan ruh di sini adalah ruh manusia. Jadi ruh manusia kalau dicabut dalam sebuah hadis ya, saya sering bawakan itu hadis panjangnya ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, saat selesai penguburan sahabat, beliau di kuburan itu beliau kasih tausiah. Antara lain beliau mengatakan, apabila Allah hendak mencabut nyawa orang yang beriman, maka Allah kirimkan banyak malaikat kepada calon yang mau dicabut nyawanya. Mereka duduk berbaris dari kepala calon jenazah ini sampai jauh, sejauh mata memandang. Banyak sekali. Mereka membawa kain kafan dari sorga dan wewangian dari sorga. Lalu turunlah malaikat ketua, malaikat pencabut nyawanya turun. Jadi sebelum malaikat pencabut nyawa turun, itu pengawalannya sudah datang duluan itu. Lalu dia katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu ridha dan kamu diridhai. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah kamu dalam surgaku. Nanti kelak akan dikatakan begitu. Ya. Lalu
keluarlah nyawa orang yang beriman itu dengan sangat halus sekali. Dikeluarkanlah, ya, dikeluarkanlah rohnya itu dengan sangat halus sekali, sehalus tetes air terakhir dari bibir kendi. Halus sekali. Lalu semua malaikat berebut agar jangan sampai lama-lama nyawa itu, ruh itu di tangan malaikat ketua pencabut nyawa itu. Lalu mereka membungkusnya di kain yang mereka bawa dari sorga dengan wewangian dari sorga. Lalu mereka bawa naik ke langit. Diketuklah pintu langit pertama. Siapa? Ini si Fulan bin Fulan. Begitu dibuka, Masya Allah wangi sekali, ini ruhnya siapa? Ini ruhnya Fulan bin Fulan, disebut dengan namanya yang baik. Ke langit kedua, ketuk pintu lagi, ucapkan salam, ditanya ini siapa Fulan bin Fulan. Aduh wangi sekali, semua yang terlewati memujinya. Ya, sampai ke langit ketujuh dan di atas langit tujuh. Mereka menghadap Allah. Mereka menghadap Allah. Ditanya oleh Allah, ada apa? Ini ya Allah, kami membawa ruh hambamu yang saleh. Ya, kembalikan. Aku sudah ampuni ruh itu. Dikembalikan. Itu yang makanya sebagian ulama memahaminya ini adalah ruh orang yang beriman. Oke, Bu? Bukan malaikat Jibril. Dek, saya kira sudah jelas sampai di sini. Ya, tapi Ya, yang Pak Ustadz. tadi yang menghadap Allah yauma yaqumur ruhu wal malaikat. Pada hari di mana ruh dan para malaikat berdiri dalam satu baris menghadap Allah. Tuh, ruh di sini bukan ruh manusia, ruh di sini yang dimaksud adalah Jibril. Dari mana tahu? Ya dari hadis. Ya, Bu. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu Bu Ana sudah clear? Iya Pak Ustadz, lebih clear gitu. Iya, yang penting paham lah. Paham gambaran. Ya silakan Pak Salih. Ya Ustadz, Assalamualaikum. Ini mau bertanya tentang tausiah sebelumnya hari Senin Ustadz. Aduh, Hari ya. Senin itu kan membahas surat Al-Haqqah ya, kemudian ada perbandingannya dengan surat Al-Insyiqaq dan Al-Infitor ya. Iya. Nah, dua-duanya itu terjemahan Indonesianya terbelah nih. Artinya surat itu. Itu bedanya apa ya Ustadz ya? Penggunaan kata-kata terbelah, yang satu langit terbelah, terus apa terbelah itu bahasa kosakata Arabnya berbeda, tapi Indonesianya kan sama, terbelah. Iya, jadi kalau Ada perbedaan. sebenarnya kalau syakko itu sobek Pak ya. Syakkol juyub misalnya, nyobek apa namanya? Nyobek kantong baju misalnya. Tapi kalau fatara, infatara itu artinya pecah. Oh, itu perbedaannya ya. Iya. Fatoro itu pecah. Kalau syakko sobek, ya. Sobek. Fatara itu terpecah atau terbelah boleh. Ya, fatara. Ya itu aja sih, karena nama suratnya terjemahannya sama, terbelah. Iya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia sih kurang tergambarkan ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ya. Sekarang ya bedanya insyaqqa. Jadi kalau misalnya insyaqqa ya. Insyaqqa. Insyaqqa. Kenapa diterjemahkan terbelah? Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqullaha walau bisyiqqi tamratin. Takwalah kepada Allah meskipun dengan sebelah korma. Jadi ini korma, ya kita belah jadi dua.
Ini namanya syiq. Ini namanya syiq. Ya. Jadi kalau langit begini, yang yang satu kemari, yang satu kemari menjadi terbelah. Itu namanya syiq. Insyiqaq, terbelah. Ya. Satu lagi misalnya kata syaqqa itu syaqqul juyub. Syaqqul juyub. Syaqqul juyub jelas bukan membelah kantong, tapi menyobek kantong. Ya. Mengoyak, menyobek, mengoyak. Artinya syak tuh seperti itu ya. Oke, jadi kalau dikasih makna terbelah nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya fatara, infatara, ya. Oh ya. Arti fatoronya sendiri adalah menciptakan tanpa ada contoh sebelumnya. Oke Pak Solihin? Ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Nah, tapi infatara itu artinya terpecah. Jadi di sini hendak apa? Hendak memberikan gambaran ya bahwa langit itu seperti kaca, seperti gelas itu bisa pecah. Seperti apa kalau pecah? Retak-retak. Ya, beda dengan kalau syaqqa ya. Gitu ya. Tapi dua-duanya memberikan tekanan makna yang berbeda. Meskipun boleh juga disebut terbelah, ya, piring terbelah padahal piring pecah. Sama aja kan dalam bahasa Indonesia juga begitu. Iya. Ya. Ya Ustaz, terima kasih. Sama-sama. Pertanyaan dari Ya, silakan. ruh itu termasuk mustarok apa ada pemahaman lain? Satu, karena di sisi lain ada malaikat Jibril, di sisi lain juga ada Al-Fakir baca Al-Quran, di sisi lain juga ruh manusia ya. Ruh itu apa termasuk yang mustarok? Satu, yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Allah akan para malaikat, pertama yang dimuliakan pertama itu malaikat Jibril, apa demikian itu. Yang kedua adalah malaikat yang pemikul arsy yang termaktub dalam surat 57 ayat yang keempat. Terus kemudian kalau di kalangan para nabi dan Rasulullah, ulul azmi dan para nabi dan rasul. Nah, mohon pencerahan dari dua pertanyaan ini. Syukran, Jadi ruh itu memang lahu ma'nan mushtarak. Dia punya makna yang mushtarak. Maksudnya mushtarak, dia punya makna banyak. Satu lafaz maknanya bisa bercabang. Ya. Tuh. Nah, untuk menentukan ruh ini apa maknanya, kita lihat konteksnya. Ya, kita lihat konteksnya. Ini ruh manusia. Apa ruh ini yang dimaksud adalah Al-Quran? Apa ruh yang dimaksud ini adalah Jibril? Ya, kita lihat saja. Apa ruh manusia misalnya ya. Ya, tergantung konteksnya. Nah, yang tadi diperselisihkan, oh ini adalah ruh manusia ini yang dibawa oleh para malaikat. Ya, karena ini bicara tentang adab, ya, bicaranya tentang siksa manusia. Maksudnya manusia, mereka minta cepat-cepat diadab, nanti adab pasti datang kok. Nanti kalau dicabut ruhnya dan seterusnya ya. Menghadap Allah kalau ruh yang beriman, ya, ruhnya orang yang tidak beriman tidak bisa sampai kepada Allah. Ya, baru sampai di langit pertama, ditolak langit pertama, tidak mau dibuka oleh malaikat, terus dilempar. Baik itu ya. Jadi dia adalah makna musyarak. Ya. Nah, untuk menentukannya, ini maknanya Jibril atau ruh manusia atau lainnya, diperlukan pengetahuan tentang hubungan ruh ini dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat setelahnya, supaya kita bisa tentukan bahwa ini maksudnya adalah Jibril atau ruh manusia atau yang lainnya. Ya, tentu dengan didukung hadis-hadis yang mengatakannya. Ya,
Seperti perbedaan pendapat ulama tadi. Terus yang berikutnya tentang apa tadi yang kedua? Ketika Allah memuliakan para deretan malaikat, pertama malaikat Jibril, kemudian ada malaikat yang pemikul arsy, pemikul arsy yang dalam surat 57 ayat 24. Kemudian ketika akan para nabi dan Rasulullah ulul azmi, baru para nabi dan rasul. Mohon penjelasan apakah seperti itu, mohon pencerahannya. Ya. Jadi pasti malaikat-malaikat ini punya pangkat-pangkat yang bersusun ya. Yang paling tinggi tentu Jibril, ini malaikat ketua ini Jibril. Ya. Dalam hadis-hadis itu ya disebutkan misalnya kalau di ayatnya kan mengatakan ya, wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ya, dan memikul aras Tuhan. Aras dipikul, berarti aras di sini adalah fisik. Aras di sini adalah fisik. Oh, bisa juga non fisik. Oke. Bisa. Ini tugas ini adalah beban, ya boleh. Kamu yang memikul tugas ini itu non fisik. Ya. Tapi kalau kekuasaan Allah dipikul oleh malaikat, misalnya aras adalah kekuasaan kerajaan Allah, non fisik, dipikul oleh malaikat nggak bakal kuat. Ya. Karena kekuasaan Allah tanpa batas. Siapa yang menerjemahkan aras itu kekuasaan Allah ya keliru. Karena kekuasaan Allah tanpa batas, aras ada batasnya. Gitu kan? Aras itu ada batasnya. Terus pasti akan bentrok dengan ayat yang mengatakan wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Ya. Pada hari itu aras Tuhanmu dipikul oleh 8 malaikat. Nah, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa aku diizinkan oleh Allah untuk memberitakan tentang sifat malaikat pemikul arsy. Innama baina syahmati udhunihi ila mankibihi masiratu 700 am. Sesungguhnya jarak antara daun telinga ke punggungnya itu perjalanan 700 tahun. 700 tahun apa? 700 tahun cahaya? Enggak. Ya. Terlalu kecil. Ya, terlalu kecil kalau 700 tahun cahaya. Jadi ini makhluk Allah ini gede-gede, manusia aja kecil. Besar-besar. Nah, jadi itu bentuk fisik ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bandingan antara langit dan bumi dengan kursi Allah itu seperti cincin dibanding di tengah padang Sahara. Langit dan bumi itu kecil dibanding kursi Allah. Kecil sekali, seperti cincin di tengah padang Sahara. Cincin seberapa sih? Ya. Bandingan kursi Allah dengan arasnya seperti cincin di tengah padang Sahara. Kursinya cincin, arasnya padang Sahara. Berarti kan fisik gitu. Ya, karena analogi itu harus sesuai dengan variabelnya. Harus memiliki variabel yang sama. Oh, ini fisik dikiaskan dengan fisik. Gitu. Ya. Misal, Al-Quran dikiaskan dengan hujan. Apa variabel yang samanya? Al-Quran dari Allah, hujan dari Allah. Al-Quran yang menurunkan Allah, hujan yang menurunkan Allah. Al-Quran diturunkan dari langit, hujan dari langit. Gitu. Ya. Hujan menyuburkan tanah, Al-Quran menyuburkan hati. Itu namanya variabel-variabel yang sama. Ya. Tuh. Jadi orang mau menentukan aras ini fisik atau bukan fisik, kursi Allah fisik atau bukan fisik. Tuh nggak boleh ngarang. Ya, harus kembali kepada wahyu karena ini urusan yang gaib. Maka di sini pentingnya epistemologi ya, teori akan ilmu. Baik. Nah, ulama-ulama hadis mengatakan ini malaikat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ya, besar sekali ukurannya, bagaimana dengan Jibril yang lebih dimuliakan. Ya, sebagai ketua para malaikat pasti lebih besar.
Bapak Ibu ya, waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam rindu sekali ingin ketemu dengan Jibril. Ya. Dia katakan, saya sudah naik ke puncak gunung. Lalu ada suara, ya Muhammad. Faltafattu yaminan wa shimalan falam ajid syai'a. Lalu saya tengok kanan kiri, tidak saya jumpai apapun. Saya lihat ke depan, saya lihat ke belakang, saya tidak jumpai apapun. Farafa'tu ra'si ila samai faida Jibril qa'idun ala kursiyin baina samai wal ardi wa qad saddal ufuq. Ya, tiba-tiba saya melihat Jibril di atas dalam bentuk aslinya sedang duduk di atas kursi antara langit dan bumi dan telah menutup ufuk. Enggak kelihatan langit. Tahu Nabi Muhammad jatuh itu. Saking kagetnya, orang yang kuat seperti Nabi Muhammad itu jatuh tersungkur. Ya. Lalu Jibril katakan, ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah. Hei Muhammad, akulah Jibril dan kamu adalah utusan Allah. Nah, jadi siapa yang lebih dimuliakan? Pastilah Jibril yang dimuliakan. Ya, dibanding para malaikat yang lain. Itu kalau dalam teks-teks hadis dan keterangan para ulama. Jadi yang kalau yang para nabi ulul azmi, ya yang paling mulia pasti para ulul azmi minar rasul, baru setelah itu nabi-nabi yang lain. Ya. Saya tadi tentang para nabi dan rasul itu tidak jelas suara, jadi saya nggak ngerti pertanyaannya kemana. Sekedar perbandingan aja, ketika malaikat yang dimuliakan lebih awal itu malaikat Jibril, kemudian para malaikat pemikul arasy yang selalu mendoakan kita kalau kami lihat di surat 40 ayat 7, 8, 9 itu subhanallah, malaikat amal buat kita ada 5 doa kalau ini banyak subhanallah ya. Di 40 dan 8, 9. Ya, kemudian silakan diterangkan Ustadz supaya kita dapat pencerahan. Apaan itu apa namanya, info aja barangkali. Apaan antum yang lebih berkenan dengan itu? Padahal apaan? Halo Ustadz. Ya, padahal ya. Tadi sudah mustarok tadi alhamdulillah cukup jelas. Terus kemudian malaikat pemikul arasy dan Jibril sudah alhamdulillah sudah terang, alhamdulillah sudah jelas. Syukran Ustaz. Yang akan lanjut Pak Yai, lanjut. Iya, yes. Jadi itu yang karena tentang Nabi ulul azmi dan para rasul saya tidak jelas tadi itunya. Pertanyaannya karena suaranya putus di saya. Ya. Tadi perbandingan aja ketika para malaikat Jibril pemikul aras, kalau Nabi Rasulullah, kemudian tadi ulul azmi, baru para nabi dan rasul yang lain. Ya, itu tambahannya. Ya, tapi kan sudah sesuai dengan kaidah Ustadz ya. Ya, sudah, barakallah. Ya. Jadi mana tadi kaidah yang saya tulis? Ya, ini sudah. Kan sudah sesuai dengan kaidah. Betul. Ya. Baik, Masya Allah. Ya. Terima kasih pencerahannya. Ya, tambahannya silakan, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, dari Australia nih Pak Purwanto. Begini Ustaz, saya hanya mencocokkan aja angan-angan atau pemikiran saya. Jadi umumnya kebanyakan orang kan suka dimajukan daripada diundurkan. Ya. Suka apa Pak? Dimajukan daripada diundurkan. Misalnya dia terima uang dimajukan itu kan lebih senang. Tapi dalam hal kematian itu lebih banyak senang diundurkan ya. Sehingga ya takhirun itu lebih didulukan daripada yastakdimun gitu. Kaitannya dengan nomor 3 Ustaz. Mendahulukan yang lebih banyak. Itu kan ada ayat la yastakhiruna wa la yastakdimun itu. Sangat tahu wa la yastakdimun. Dan hal kematian itu lebih banyak diminati yang diundurkan daripada yang didahulukan gitu. Ya. Iya, Pak.
Yang yastakhiruna wa la yastaqdimun. Itu ya. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ya Pak ya. Ya. Yastaqdimuna. Baik. Ini tambahan dari Pak Pur. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap golongan ada batas waktunya. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan. Ya, yastakhiruna dulu ya. Kalau sudah datang ajal mereka, mereka tidak dapat meminta diakhirkan, ditangguhkan. Ya, barang sesaat dan tidak juga dimajukan. Ya. Dimajukan. Tapi kenapa yastakhirun? Karena kebanyakan pengennya entar gitu ya. Iya. Ya itu. Siap. Ya, ada di 3 ayat ya. Ya. Itu juga contoh. Benar Ustaz, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, benar itu sudah. Ya, itulah kaidahnya udah benar. Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, Ya, ada pertanyaan di YouTube Ustaz. apa itu? Dari Bu Jun di YouTube, Rafzunella, Ibu Rafzunella. Pengen tanya Ustaz, Iya, tadi boleh. Ustaz bilang setelah ruh orang beriman dicabut oleh malaikat dan dibawa menghadap Allah, Allah bilang sudah mengampuni ruhnya dan disuruh kembalikan. Di sini maksudnya dikembalikan ke jasad orang yang beriman tadi. Dan apakah setelah dikembalikan orang tersebut hidup kembali? Bukankah ruh itu ditempatkan di alam barsyah? Mohon pencerahannya Ustaz. Iya. Ya, dikembalikan ke jasad dia yang dikubur itu dan dalam posisi di alam barzakh. Dalam posisi di alam barzakh. Nanti datang amalan-amalan baiknya dalam bentuk manusia. Ya. Terus dia ucapkan salam, assalamualaikum, salam. Aduh, kamu siapa? Waduh, tampan sekali. Dia katakan, saya adalah amalanmu. Berbahagialah kamu dengan hari yang sangat menguntungkan. Ya, hari yang sangat mencerahkan kamu. Ya, terus dia pergi, terus datang 2 orang malaikat. Ya, menguji, ditanya, siapa Tuhanmu? Ya, Tuhanku Allah. Apa pendapatmu tentang orang ini? Ya, itu adalah Muhammad, utusan Allah. Dan seterusnya. Ya, lalu Allah perintahkan, baringkanlah dia, tidurkanlah dia. Ya, lalu dibentangkan permadani dari surga. Ya, kenikmatan-kenikmatan surga disampaikan kepadanya. Ya, sedang alam kubur dia di alam barzakhnya, itu rumahnya membentang sangat luas sekali dengan taman-taman yang indah tuh, belum di surga tuh. Ya. Sampai hari kiamat dia menikmati kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dia bayangkan. Ya, gitu ya Bu Rafzunella. Jadi dikembalikan ke jasad dia di alam barzakh. Saya kira itu. Baik. Cukup. Besok lagi. Iya. Jazakallah khair Ustaz. Baik. Baik ya. Bapak Ibu, karena waktu juga yang harus memisahkan kita. Karena kita sebentar lagi ada kelas bahasa Arab. Ini. Ya. Minta waktu sebentar. Mau disampaikan? Ya, silakan. Ya, Ustadz minta waktu sebentar, Ustadz. Teman-teman waktu sebentar. Jadi amanah dari jamaah untuk Masjid Nurul Zahroh sudah kami sampaikan kepada Pak Kiai Ahmad Munif dan sudah diterima sama beliau. Beliau menitipkan salam untuk kita semuanya, untuk Pak Solihin juga, dan insya Allah akan diteruskan kepada panitianya Ustadz. Jumlah yang kami sampaikan yang kita transferkan totalnya adalah 80 melalui rekening IMG 82 juta
Rp700.000. Alhamdulillah ya Rabbi. Ibu Bapak terima kasih. Ya itu untuk pusat kegiatan kita nanti insya Allah. Insya Allah. Sebentar Terima lagi kasih. Pak, hari kita bisa pakai. Ya, insya Allah. Ya. Pak Kiai juga mengirimkan gambar-gambarnya ke saya Ustadz, jadi mungkin nanti akan saya teruskan ke teman-teman tentang update-nya pembangunan di Masjid Nurul Zahroh. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih teman-teman, jazakumullah khair atas wakafnya yang disampaikan ke Nurul Zahroh melalui Yayasan Indonesia Menerjemahkan Al-Quran. Semoga Allah membalas wakaf serta semuanya dengan pahala surganya. Amin ya Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Ya, saya mau share